Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Elpa dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478297. Di sini saya akan melaksanakan video hands-on pada lab 1.6.2 tentang configure basic router setting. Yang pertama di sini saya akan mengisi user profile. Jadi pada lab ini tersedia topologi, contoh topologi dan main closet, lalu ada addressing table dan ada teks. Jadi pada lab ini bertujuan part 1 setup the topology in initialize device, artinya menyiapkan topologi dan menginisialisasi perangkat. Lalu part 2 configure device and verify connectivity. Jadi yang kedua mengkonfigurasi perangkat dan memverifikasi konektivitasnya. Part 3 yaitu display router information. Jadi menampilkan informasi pada router. Dan ini ada backgroundnya. Di sini tersedia completion yang menunjukkan masih 0% dan di sini kita bisa cek untuk asesmen itemnya, dan di sini masih bertanda X. Langsung saja pada instruksinya pada part 1 yaitu setup the topology and initialize device. Step 1 cable the network as shown in the topology. Oke, di sini kita akan naruh topologi. Kok nggak bisa? Topologi di sini di rak, lalu PC. Sesuaikan dengan contoh topologi ini. Lalu router dan server. Oke, selanjutnya yang C yaitu cable the device special the topology diagram. Jadi di sini kita menggunakan kabel strike copper. PCA ke switch itu port pas Ethernet /5. Lalu untuk switch ke router dia pas Ethernet kebalik. Ini seharusnya 5. Oke, kita ulang. 6. Ini 5 ke gigabit /1. Selanjutnya slash gigabit /0/0/0 ke pas Ethernet 0 untuk server. Oke. Selanjutnya kita power on Cisco. Jadi kita hidupkan. Coba kita lihat. Sudah hidup. Lalu untuk server juga dan PC. Oke, selanjutnya kita part 2 yaitu configure device and verify connectivity. 1. Oke, di sini kita akan memberi IP pada PC dan server. Ke desktop IP configuration kita pilih static. Untuk IP-nya adalah 192.168.1.10. Subnetnya /24. Lalu default gateway-nya 168.1.1. Untuk IP versi 6-nya di sini saya copy aja.
ke /64. Lalu di sini default gateway-nya jangan lupa FL80. Oke. Selanjutnya ke server. Configuration, kita ubah statik lagi. IP-nya 192.168.10/24, lalu 192.168.0.1. IP default gateway-nya, oke, kita copy lagi. /64, lalu ini FL80, 81. Oke. Selanjutnya step 2. Step 2 yaitu configure the router. Jadi kita akan mengkonfigurasi pada router. Lalu yang A yaitu console into the router and enable privilege x6 mode. Oke, di sini kita menggunakan kabel konsol untuk mengkonfigurasi divisi. Konsol ke port RS232. Oke. Oke, kita perkecil terlebih dahulu. Stop. Aduh. Kita pilih no. Nah, di sini assign to device name to the router. Jadi yang pertama di sini kita aktifkan dulu untuk routernya. Lalu di sini kita masukkan perintah configure terminal. Lalu step yang C, kita akan mengubah nama router itu menjadi R1, hostname R1. Oke. Selanjutnya yang D, set the router domain name as ccnalab.com. Jadi kita masukkan perintah IP domain name ccnalab.com. Lalu yang E yaitu encrypt the plain text password. Jadi kita masukkan perintah service password encryption Oke. Lalu yang F, configure the system to require a minimum 12 karakter password. Jadi masukkan perintah security password min length 12. G yaitu configure the username SSH admin with password. Oke, masukkan perintah username SSH admin secret 55 h admin 2020. Yang step yang H adalah generate a set of crypto key with
1024 modules. Jadi kita masukkan perintah crypto RSA modul 1024. Selanjutnya yang I, assign syscode relates access password. Dimasukkan perintah enable secret. Kita copy aja ini. Lalu yang J kita masukkan password pada line console. Oke, line console 0. Password di sini passwordnya adalah Cisco ini con. Kita paste lagi, lalu exit timeout. Login, lalu kita exit lagi. Selanjutnya ke line PTY, password line PTY 04, lalu password dia adalah, kita copy aja ini, copy, lalu exit timeout. Selanjutnya transport input SSH, lalu login lokal. Oke, selanjutnya step yang L yaitu create banner. Jadi kita akan memberikan banner. Kita exit dulu, lalu banner mode authorized access is prohibited. Oke, selesai. Selanjutnya step yang M yaitu enable IP versi 6. Jadi kita mau aktifkan IP versi 6-nya. Jadi masukkan perintah IP versi 6 unicast routing. Oke, yang ke step yang N yaitu configure all three interface on the router with IP versi 4 and IP versi 6 addressing information from the addressing table above. Jadi kita akan memberikan IP di masing-masing interface pada device R1 ini. Oke, yang pertama kita masukkan perintah interface giga 0/0, lalu IP addressnya dia 192.168.0.1, subnetnya 255.255.0. Lalu IP versi 6 add subnetnya FE80 link lokal, lalu IP versi 6 address lagi ya, kita copy aja ini. Oke, selanjutnya description, kita akan memberikan ini configure all three interface with description. Jadi ketiga
interface ini harus ada deskripsinya. Description connection to server, lalu no shutdown, lalu exit. Selanjutnya interface gigabit 0/0/1, lalu IP address-nya 192.168.1.1.255.255.255.0. Lalu IP versi 6 untuk default gateway-nya dia FL80 1 link lokal. Lalu IP versi 6 address, kita copy lagi ini, copy paste, kita hapus spasinya ini. Nah, selesai. Selanjutnya kita memberikan deskripsi lagi, description connection to S1, lalu no shutdown, lalu exit. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP pada interface loopback. Jadi interface loopback 0. Lalu IP add 192.168 10.0.0.1, subnetnya 255.0. Lalu IP versi 6 untuk sub default gateway-nya FL80 1 link lokal. IP add lupa. Lalu IP versi 6 add, kita copy lagi. Lalu description connection deskripsinya loopback adapter lalu no shutdown, lalu exit. Ya, selanjutnya kita ke step the router show not allow VTY login for 2 minutes. Oke, di sini kita masukkan perintah login blocks for 120 attempt Gaussian 60 exit. Lalu yang O adalah set the clock on the router. Clock set 15 20 0 12 0 2020. Clocks. Lalu yang terakhir adalah copy running on. Nanti kita cek dulu, convectionnya masih 79%. Oke,
Oke, di sini kita perbaikin dulu. Line. Oh, pantesan salah. Line PTY 04. Kita copy aja yang di atas. Password. Enter. Lalu exit time out 40. Lalu login. Login. Salah. Transport input SSH. Login lokal. Kita cek lagi ada yang salah. Oke, sudah selesai semua untuk VTY lines. Kita akan masalahnya masih di server. Oke, nanti kita ubah lagi. Lalu yang terakhir ini kita exit copy running startup config. Oke, kita buka lagi untuk server desktop. Kok gini? 192.168.0.10. Terus 192.168.0.1. Oke, sudah 100% untuk complexionnya. Kita buka terminal lagi kayak tadi. Keluar. Untuk konfigurasinya sudah selesai dan complexionnya sudah menunjukkan 100%. Jadi selanjutnya kita ke part 3. Mana ini? Oke, kita sudah sampai pen. Selanjutnya kita ke step 3 yaitu verify connectivity. Oke. Kita akan coba ping ke command prompt ping IP versi 4 dan 6 untuk server. Itu 92.168.0.10. Oke, berhasil. Lalu ping oke, berhasil juga. Where the ping successful? Iya. Yang B. Dari PCM. Oke, kita akan ke
menggunakan klien Telnet atau SSH. Kita masuk milih SSH, koneksi SSH, lalu ini gimana? SSH benar. Ini SSH admin. Salah ini. SSH admin, lalu host addressnya. IP address 10.0.0.1. Oke, passwordnya ini kita coba. Salah, ini sampai titik ya. Copy, lalu kita paste. Aduh. Enggak, kita 55 admin 2020. Oke, bisa. Tadi bisa. What remote access successful bisa. Jadi kita klik no. Kita keluar, udah bisa. Selanjutnya yang C, using the Telnet. Kita skip aja itu. Lalu part 3 yaitu kita akan buka di sini, show information. Kita buka Telnet lagi, SSH 10.0.0.1, username-nya SSH admin. Kita connect. Tidak bisa lagi. Oke, kita skip aja. Kok nggak bisa ya? SSH admin. The current session has closed. Do you just session? Oke. Kita pakai di terminal aja. Enter, passwordnya adalah sesinya. Saya menggunakan Telnet tadi nggak bisa karena sesinya sudah habis kayaknya. Copy. Ini kenapa lagi ya? Kok nggak bisa? Enter.
Ini kok nggak bisa. Tuh. Isco Brief bintang. Passwordnya ini assign, kok nggak bisa. Tuh. Oh salah, enable, lalu exit passwordnya adalah tadi kamu konsol. Oke, selanjutnya kita important hardware. Jadi kita akan buka kita masukkan perintah show version. Kita more. Oke, kita pindah. Di sini ada pertanyaan bahwa what is name of iOS image the router is running. Jadi jawabannya kita cari dulu di sini. Which version? Nih, untuk jawabannya adalah nah, ini untuk jawabannya system image file. Nah, bagian ini. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, how much non-volatile random access memory NVRAM does the router have? Jadi answer. Jadi jawabannya adalah kita cari dulu, kita baca NVRAM. Oke, ini untuk jawabannya adalah 32768 bit of non-volatile configuration memory. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir itu how much flash memory does the router have? Nah, jawabannya adalah yang ini 32235551 bytes. Oke, selanjutnya kita yang step yang B, yaitu kita masukkan perintah show version include register. Oke, apakah di sini pertanyaan what will the boot process for the router next reload and the configuration request? Jawabannya adalah kita artikan dulu.
What apa? Ya benar, no eggs. Oke, di sini kita skip aja, saya tidak tahu artinya. Selanjutnya yang step 3 itu display the startup configuration. Jadi kita masukkan perintah show startup config. Oke, kita lihat. How are password free state in the output? Jadi jawabannya adalah pada password free state the output. Passwordnya adalah artinya bagaimana kata sandi pada dalam output. Jadi kata sandi dalam output ini adalah kata sandi yang dienkripsi yang dienkripsi oleh perintah password encryption. Lalu kita masukkan perintah show running lagi ini. Kita copy. Nah, di sini ada pertanyaan what the result of using the command. Jadi ini adalah pengguna akan menerima keluaran konfigurasi startup. Nah, ini dimulai dari baris yang menyertakan contoh pertama enkripsi penyaringan. Selanjutnya step 4 itu kita masukkan perintah show IP route. Di sini pertanyaan lagi, what code user the routing table to indicate the directly connected network? Kode apa yang ditunjukkan dalam tabel routing untuk menunjukkan jaringan yang terhubung langsung? Jadi di sini ada huruf C itu menunjukkan bahwa subnet yang sudah terhubung, sedangkan di sini L itu menunjukkan interface lokal. Itu selanjutnya yang 2 yaitu how many route entries are coded with a C code in the routing table. Jadi berapa banyak entry rute yang dikodekan dengan kode C di tabel routing. Jadi di sini terdapat 3 C ini 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya yang kelima, step 5 displayed as summary list of the interface router. Kita masukkan show IP interface brief. Jawaban pertanyaannya what command change of the status administrator down to up. Jadi pertanyaan. Nah, jadi jawabannya itu adalah statusnya dia up, protokol juga up, hanya satu yang down, yang artinya up ini adalah dia aktif. Selanjutnya yang C on server, change on configuration.
Oke, di sini ada pertanyaan, what is IP versi 6 address assigned to server? Gimana nih? Kita pilih config. Ini apa lagi? Oke, ini saya salah ketik tadi. Oke, kita skip aja. Selanjutnya, from PCB, issues the R1 default gateway ordering successful. Dari PCB, lakukan ping ke alamat lokal tautan gateway default R1. Apakah berhasil? Ya, tadi berhasil. Lalu dari server, lakukan ping ke alamat unique cache IP versi 6 R1, yaitu 2.1 ini. Oke. Apakah itu berhasil? Iya, berhasil. Jadi, selanjutnya kita ke pertanyaan relapsi. Itu saat meneliti masalah konektivitas jaringan, seorang teknisi menduga bahwa interface tidak diaktifkan. Perintah show apa yang dapat digunakan teknisi untuk memecahkan masalah ini. Nah, jadi jawabannya itu bisa menggunakan perintah show IP interface brief, lalu show interface, atau show startup config. Lalu pertanyaan yang kedua, yaitu saat meneliti masalah konektivitas jaringan, seorang teknisi menduga bahwa sebuah interface telah diberi subnet mask yang salah. Perintah show apa yang digunakan untuk memecahkan masalah ini? Di sini dapat menggunakan perintah show startup config atau show running config. Bisa juga menggunakan perintah show interface. Sudah selesai. Jadi mungkin sekian dari saya untuk lab 1.6.2 ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.